Ketika menerima sesuatu yang buruk, ingatlah saat-saat ketika kita menerima yang baik. Bersyukurlah. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, puji syukur dan limpah terima kasih karena kami dibangunkan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, segar, kuat, tidak kurang suatu apapun. Kami hendak memulai hari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sabda Bina Diri ke-748, Minggu 12 Juli 2020. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Saya memberi judul renungan ini, berhenti membandingkan hidup kita, bersyukurlah. Saudara, nas kita adalah ayat 4. Saya bacakan buat kita semua. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Pada ayat 3, Paulus menekankan adanya hubungan yang khas antara orang-orang percaya yang dipanggil untuk dikuduskan di antara mereka. Semuanya menjadi bersaudara, saling mendengar, karena mereka semua mempunyai satu Bapa dan bertuhankan Yesus Kristus yang memiliki semua kuasa dari Allah Bapa. Paulus mengingatkan jemaat bahwa sebagai orang yang berutang kepada Yesus Kristus karena anugerah keselamatan kekalnya, ucapan syukur merupakan hal yang vital dan tidak boleh terputus dalam kehidupan jemaat. Imbauan Paulus ini didasarkan pada dua hal. Apa itu? 1. Jemaat memiliki kemampuan untuk saling bersaksi tentang Kristus. Kedua, dalam masa penantian kedatangan Kristus, kembali iman jemaat tidak akan terombang-ambing, sehingga jemaat dapat memelihara kehidupan yang bersih dan tidak bercela. Paulus yakin dan optimis karena kesetiaan Allah memungkinkan hal itu terjadi. Pertanyaannya, apakah sumbangan kita untuk menjadikan jemaat yang di dalamnya kita tergabung menjadi satu persekutuan yang lestari? Saudara-saudara terkasih, suatu ketika Billy Graham menulis, tidak mengucap syukur adalah dosa. Sama halnya dengan berbohong, mencuri, bertindak amoral, atau melakukan dosa-dosa lain yang disebutkan Alkitab. Tulisannya berlanjut, tak ada satupun yang dapat lebih cepat membuat kita menjadi orang yang pahit hati, mementingkan diri sendiri, tidak puas, selain hati yang tidak bersyukur. Dan tidak ada yang lebih sanggup memulihkan kepuasan dan sukacita akan keselamatan kita selain roh yang tulus untuk mengucap syukur. Kita sadar bahwa kita telah kehilangan makna mengucap syukur yang sebenarnya. Kita mengeluh bahwa pengucapan syukur kita tidak beres karena cuaca buruk, makanan yang kurang enak, atau flu yang menjengkelkan. Sebenarnya kitalah yang tidak beres. Kita terlena oleh berkat-berkat yang seharusnya dapat menjadikan setiap hari sebagai hari pengucapan syukur bagaimanapun keadaan kita. Paulus menyatakan, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada jemaat dalam Kristus Yesus. Karenanya, ia ingin jemaat mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang telah diterima. Simak pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ini. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya.
Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita memohon agar Roh Kudus memberi kita sikap mengucap syukur dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan pagi ini baik-baik. Berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bersyukurlah pada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk tidak selalu membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Bersyukurlah atas apa yang telah kami terima. Bapa di surga, hari ini dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kami, rencana-rencana kami, Engkau hadir menuntun langkah kami, menjaga, memelihara kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.